Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih ya untuk kalian yang pada hari ini sudah hadir ya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita pada kesempatan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan tetap belajar ya, tetap belajar dengan maksimal walaupun kondisinya mungkin kurang begitu nyaman buat kalian ya. Tapi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih ya buat kamu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini sebelum Bapak mulai pembelajarannya, Bapak cek dulu kira-kira hadir semuanya ini? Hadir. Hadir ya. Kita lihat dulu sebentar. Ya, sip. Terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak M-nya Alpan ya. Pan, pimpin dulu doa sebelum kita mulai pembelajaran. Mangga. Mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Ya. Ya, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, izinkan Bapak untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Mungkin ini pelajaran bagi kalian baru ya di semester ini, karena memang pelajaran ini sebetulnya sudah kita pelajari di kelas di kelas 10, bahkan di semester kemarin pun kita sudah belajar itu ya. Sebagian sudah kita singgung. Ini judulnya di depan sudah kelihatan oleh kamu apa sana? Larutan asam basa. Ya, larutan asam basa. Kira-kira ya, larutan asam basa itu mempelajari tentang apa ya? Nah, mari kita perhatikan ke depan ya. Dan konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, subkonsepnya adalah teori asam dan basa ya, teori asam dan basa. Pertanyaan pertama sebelum Bapak melanjutkan ke konsep yang tentang teori asam basanya itu adalah ini, coba perhatikan oleh kamu di depan. Ada pertanyaan Bapak sudah buat di sini. Pertanyaannya sana, apakah kamu masih ingat dengan materi larutan? Sudah kan ya, dulu di kelas 10 sudah? Nah, tentang larutan elektrolit dulu pernah kan ya? Nah, kenapa tadi judul besarnya larutan? Karena memang dalam dalam kehidupan sehari-hari wujudnya itu kebanyakan dalam wujud larutan. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa mempresentasikan atau bisa kacungkan tangan ya, yang tahu apa itu pengertian larutan, yang masih ingat ya? Oh iya, siapa namanya? Hilda. Oh iya, Hilda. Hilda, apa kira-kira larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Sedang kalau zatnya lebih kecil disebut zat terlarut. Tapi jika zatnya lebih banyak dari zat lain disebut pelarut. Sip, bagus sekali dan lengkap. Beri tepuk tangan atuh. Karena kamu menjawabnya sangat lengkap ya, jadi Bapak akan kasih kamu reward walaupun kecil ya. Tapi jangan dilihat ininya, tapi kamu lihat. Makasih. Buat teman-teman yang lain ya, yang ingin dikasih reward, jadi jawab pertanyaan Bapak ketika Bapak menanya ke kamu, bisa ya? Nah, itu teman kamu tadi sudah mencontohkan ya. Jadi diingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ternyata Hilda menjawab dengan sangat lengkap ya. Tadi dia bilang bahwa larutan itu apa sana? Campuran homogen, dua zat atau lebih. Terus ada yang disebut zat terlarut, ada yang disebut zat pelarut. Nah, karena setiap zat itu memang tersusun atas zat terlarut dan pelarut ya, makanya salah satunya itu adalah ini, larutan asam basa ya, larutan asam basa. Kira-kira menurut kamu larutan asam basa itu banyak tidak terdapat di lingkungan kita?
Banyak ya, banyak yang mengandung asam dan basa. Apa ketika kamu membedakannya, kira-kira membedakan asam dan basa kira-kira dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kira-kira, ayo. Kalau yang asam, kira-kira membedakannya seperti apa? Nah, dari rasa. Rasanya asam. Terus kalau basa? Pahit. Oh, hanya seperti itu. Tapi kalau bagaimana kalau sabun? Kamu cicipi juga? Oke, ya karena ya berarti kan kalau seperti itu tidak semua zat asam dan basa bisa dicicipi ya, bisa dicicipi. Tapi manfaatnya banyak ya. Ada yang dalam kehidupan sehari-hari itu di WC, di dapur ya, bahkan yang kita makan sekalipun makanan dan minuman kita yang kita makan mengandung asam dan basa ya, mengandung asam dan basa. Nah, oleh sebab itu sekarang Bapak ada satu pertanyaan lagi buat kamu. Coba lihat, buat. Nah, kan tadi Bapak bilang setiap zat asam dan basa itu ada yang kita makan ya. Mengapa sisa makanan yang menempel di gigi itu dapat merusak gigi? Karena kan kalau kamu jarang, namanya teh, maafnya, walaupun kamu jarang sikat gigi, biasanya pasti akan terkena sakit gigi ya, akan terkena sakit gigi ya. Jadi kenapa terkena sakit gigi? Karena memang ketika kamu makan makanan tidak pernah membersihkan gigi, makanya selalu membersihkan gigi ya, supaya ini kan Bapak punya pertanyaan seperti ini, mengapa sisa makanan yang menempel di gigi dapat merusak gigi? Ya nanti kamu jawab dalam bentuk kelompok ya. Nanti Bapak, nah ini masalah yang harus kita selesaikan pada hari ini yang berhubungan dengan konsep asam basa. Nah, pertanyaan berikutnya itu, apa sih hubungannya kerusakan gigi dengan konsep asam basa? Kamu harus pecahkan itu di hari ini ya. Bisa ya? Oke, sekarang Bapak ingin menyampaikan dulu sedikit tentang materi konsep awalnya. Jadi yang harus materi ini berasal dari kompetensi inti dan kompetensi dasarnya ya, yang harus kamu ketahui. Di sini ada yang disebut dengan KI3, KIT, kompetensi inti ya. Kompetensi inti tentang, kalau KI3 itu tentang pengetahuan, KI4 itu tentang keterampilan. Jadi nanti Bapak akan menilai kamu pengetahuannya seperti apa, apakah kamu sudah mengetahui tentang materi ini atau belum ya. Nanti melalui apa namanya tesnya ada ya, di tesnya di pertemuan yang berikutnya nanti kedua Bapak akan sampaikan itu ke kamu. Jadi tolong diingat ya, yang akan ditilai ada pengetahuan dan keterampilan. Bukan hanya keterampilan dan pengetahuan, tapi kan sikap juga Bapak akan tilai juga ya. Nanti juga Bapak akan sampaikan ke kamu. Di sini sudah Bapak siapkan lembar observasinya ya. Jadi sudah disiapkan. Jadi siapa nanti yang aktif tentu bakal Bapak kasih nilai yang bagus ya, bakal kasih nilai yang bagus. Jadi ketika pembelajaran tolong keaktifannya ya, lebih aktif lagi. Sikapnya juga harus baik ya, karena Bapak pilih. Terus selanjutnya, nah materi ini untuk pengetahuannya kamu harus bisa, untuk kompetensi dasarnya bisa menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan. Untuk empatnya itu apa cina tadi? Keterampilan. Nah, keterampilannya itu kamu harus bisa mengajukan ide, gagasan tentang penggunaan indikator yang tepat untuk menentukan keasaman suatu asam basa atau titrasi asam basa. Tetapi yang paling utama yang harus kamu bisa pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu yang pertama itu melalui kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak menggunakan teknik problem based learning atau pemecahan masalah. Tadi masalahnya sudah Bapak sampaikan ke kalian ya, tentang apa? Kenapa gigi bisa rusak ya? Kenapa gigi bisa rusak? Oke. Nah, nanti kalau kamu sudah bisa mengidentifikasi lewat masalah itu, kamu bisa mengelompokkan contoh-contoh senyawa asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah Bapak contohkan sedikit ya. Dan kamu katanya sudah tahu apa itu asam dan basa ya. Itu secara harfiah berarti kamu sudah bisa memahami itu. Berarti kalau Bapak nanti tanya ini termasuk asam atau basa, kamu pasti bisa jawab ya. Oke. Selanjutnya, tujuan yang kedua pada hari ini, kamu harus bisa mendeskripsikan teori asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Dan bisa nanti di akhir harus bisa menyimpulkan. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, kamu harus menganalisis sifat larutan asam dan basa berdasarkan konsep asam dan basa dan atau pH larutan.
Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini, di hari ini. Jadi kamu harus bisa 3 itu ya, tujuan pembelajaran. Sekarang untuk tujuan yang pertama, kan tadi di tujuan pertama itu Bapak ingin kamu bisa mengelompokkan ya, mengelompokkan asam dan basa. Di sini Bapak punya gambar beberapa apa namanya ini bahan ya, karena bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Coba diperhatikan oleh kamu, kira-kira ya, kira-kira kalau ini dikelompokkan ke dalam asam dan basa, mana yang asam, mana yang basa? Bapak ingin yang menjawabnya mana yang ini, tahu kan ya bahan-bahannya? Sebelum nanti kamu melompokkan, tapi harus tahu dulu ini apa? Pasti kalau cewek-cewek tahu ya. Ngabaso sok pakai cuka? Oh, tara. Oke. Oke. Selanjutnya kalau ini apa? Sabun ya, sabun. Tapi jarang yang pakai ini ya. Ya, yang pakai Dettol jarang. Kita mah pakainya Lifebuoy. Oke. Kalau ini apa? Air kapur sirih. Tahu kan? Kapur sirih tahu nggak? Tahu. Nah, kalau yang neneknya biasa apa namanya? Supah apa tahu nggak? Ya. Biasanya kalau ibu-ibu zaman dulu suka pakai ini ya, kapur sirih. Terus atau bisa juga digunakan untuk apa? Biasanya campuran untuk itu ya. Kalau kita memadatkan ya, dicampur ini. Terus apa ini? Ya, jeruk nipis ya. Jeruk nipis ini? Lemon ini? Iya. Kita sok nyebut merek tapi nggak apa-apa ya. Ini mau kamu nyebut Rinso atau mau nyebut Dayang nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak boleh, kita kan tidak mengendorse ya. Kamu harus bilangnya apa ini? Deterjen ya, deterjen. Oke. Nah, dari ke-6 ini kira-kira ya. Tadi kan Hilda sudah ya. Bapak ingin yang lain. Kira-kira yang menurut kamu asam, sebutkan dari ke-6 gambar ini. Kira-kira mana yang termasuk asam? Cuk. Yang duluan ini. Yang duluan. Yang asam kira-kira yang mana? Iya. Jeruk nipis. Oke, betul tidak kira-kira? Tadi cina yang disebut asam itu siapa? Cuka, terus lemon, jeruk nipis. Oke, ya. Menurut Bapak betul ya? Oke, kasih tepuk tangan. Karena kamu menjawab dengan betul, berarti dapat door prize ya. Oke. Karena tadi sudah disebutkan ya, berarti kan kalau yang basah sudah bisa terpisahkan ya. Berarti yang basah berarti yang mana? Sabun, air kapur, deterjen ya. Berarti bisa ya. Itu secara harfiah, atau kalau kamu tadi menurut kamu mah dicicipi ya. Tapi apakah semua zat itu bisa dicicipi? Semua tidak kan ya. Makanya supaya tidak salah kaprah ya dalam menggunakan zat-zat yang mengandung asam dan basa, maka kamu harus mengetahui bagaimana sih caranya supaya kamu bisa mengetahui bahwa itu teh asam atau basa ya. Nah, di sini Bapak memiliki video, nanti oleh kalian diperhatikan ya dan dibaca. Maaf, maksud Bapak nanti di scan barcode-nya, ditonton di handphone kamu ya, gunakan gadget kamu supaya bisa menonton video ini ya. Tonton video ini secara cermat. Kalau misalkan ada yang penting menurut kamu, silahkan ditulis di bukunya ya. Ditulis di bukunya. Karena biar di pertemuan yang akan datang ya, biar di pertemuan yang akan datang Bapak tanya tentang materi ini, kamu tahu. Ini video ini menjelaskan tentang apa sih itu? Sifat asam dan basa ya. Selain yang tadi kamu sebutkan, asam itu rasanya masam, basa itu rasanya pahit, ada lagi yang lain ya. Jadi silahkan diperhatikan videonya dengan cermat, dan kalau ada yang penting silahkan kamu tulis ya. Oke, di scan barcode, keluarkan HP-nya, handphonenya, ayo ditonton. Punya kuota kan ya semuanya? Nah ya punya. So sudah? Oke, sok silakan ditonton, durasinya 4 menit. Silakan dilihat, kalau ada yang menurut kamu penting silakan dicatat.
Banyak iklan. Ada yang tidak bisa nonton? Cung, ada yang nggak bisa? Bisa semua berarti ya? Yuk, sok ditonton dulu. Di sana menjelaskan tentang sifat asam dan basa. Jadi diperhatikan kira-kira apa sih sifatnya. Kalau menurut kamu penting, silakan ditulis di buku. Ya. Sifat asam dan basa teh katanya di sana ada dua jenis ya. Jadi ada yang organik, ada yang anorganik ya. Jangan semuanya, tapi yang menurut kamu penting. Kalau pengertiannya terus contohnya saja gitu ya. Ya ini aja. Ini ya. Buku. Gina mana Gina? Oh iya. Sylvia. Sudah belum?
Nah, gitu. Nah, miring. Hadirnya langsung. Oh ya, langsung hadirnya. 5 menit lagi ya, waktu. 5 menit. Sifat asam basanya ya, sifat asam basanya di sana yang di itu. Nah, di sifat asam basa itu ada yang disebut dengan lakmus ya. Ada? Nah, so. Ya, jangan sampai asam basa, enggak sampai garam. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah. Sekarang perhatikan lagi ke Bapak ke depan ya. Di sana di video tadi sudah kamu perhatikan ya bahwa memang sifat asam dan basa itu selain dari apa cina tadi? Selain dari memiliki rasa masam dan rasa pahit ya, ternyata bisa juga ditentukan lewat penentuan pH ya, penentuan pH. Kalau asam tadi pH-nya sudah berapa? Hah? Kalau asam pH-nya lebih besar atau lebih kecil? Ya, lebih kecil dari itu 7 ya, lebih kecil dari 7. Kalau basa berarti ya sebaliknya ya, lebih besar dari 7. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira menurut kamu trayek pH itu dari berapa ke berapa? Trayek pH kira-kira dari berapa ke berapa? Kan tadi kan lebih kecil dari 7 ya. Kalau asam lebih kecil dari 7, kalau basa lebih besar dari 7. Nah, kalau lebih besar itu kan ada batas minimal, ada batas maksimal ya. Batas minimalnya kalau lebih kecil minimalnya berapa? Ya, ya. Bukan 1 tapi berapa? 0 ya. 0 berarti kan ya. 0 kalau lebih kecilnya. Kalau lebih besarnya maksimalnya berapa? Hah? Bukan, kan lebih besar dari itu 7 ya. Nah, itu ya yang harus kalian ketahui, bahwa batasnya itu sampai dengan 14. Nanti kita akan belajar itu ya, mempelajari itu. pH itu lebih kecilnya paling kecil berapa? 0 ya. Paling besar itu berapa? 14. Kalau pas di 7 itu namanya netral ya, netral. Kalau tepat di angka 7 itu berarti netral. Oke. Nah, di sana sudah disebutkan seperti itu. Kemudian tadi ada yang disebut dengan lakmus. Lakmus itu ada 2 jenis ya. Lakmus merah, ada lakmus biru. Sekarang perhatikan ke depan. Nah, ini salah satu contohnya ya. Contoh lakmus merah, ini lakmus biru ya. Lakmus itu dibuat dari apa? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang tahu lakmus itu dibuat dari apa sih? Dari dari alga ya, dari alga. Kan di biologi belajar itu kan ya, dari alga. Nah, kalau atau cenah perpaduan dari jamur dan bakteri ya, atau ada yang menyebut juga ini namanya lumut kerak ya, lumut kerak. Asalnya dari lumut kerak ya. Nah,
Pokoknya kamu bisa mengetahui ya, ini namanya lakmus merah. Di pertemuan besok Bapak akan tunjukkan. Ini lakmus, kalau ini masih dalam bentuk gambar, besok Bapak akan tunjukkan ya yang aslinya. Ini lakmus merah, ini lakmus biru. Kegunaannya itu untuk menguji zat yang mengandung asam dan yang mengandung basa. Perhatikan oleh kamu gambar ini. Lihat. Di gambar yang sebelah sini, dia menggunakan lakmus apa ini? Lakmus biru ya. Lakmus biru dicelupkan ke dalam suatu larutan, ternyata larutannya merubah lakmusnya berubah menjadi merah. Berarti kira-kira larutan ini mengandung apa? Mengandung asam, seperti tadi disampaikan di materinya seperti itu ya. Terus kemudian ini ada suatu larutan dicelupkan lakmus merah, ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Berarti dia itu mengandung apa larutan ini? Oke ya, mengandung basa. Nah, di sini penjelasannya seperti yang kamu tadi bilang, bahwa ketika suatu larutan yang tidak kamu ketahui kemudian celupkan lakmus. Di sini lakmusnya biru, ketika lakmus biru dicelupkan ke larutan itu ternyata berubah warnanya menjadi merah. Berarti larutan ini mengandung sifat tadi apa? Asam, karena merubah lakmus biru menjadi merah. Kalau yang biru tetap biru, berarti kalau yang lakmus biru dicelupkan ke larutan tetap warnanya biru, berarti larutan tersebut basa ya, larutannya basa. Ini kan lakmus merah ya, lakmus merah dicelupkan ke suatu larutan tetapi warnanya berubah menjadi biru, berarti larutan ini disebutnya basa. Maka kalau kamu celupkan lakmus biru ke dalam larutan ini, lakmus itu akan tetap biru ya, akan tetap biru karena sifatnya apa? Basa ya. Bisa dipahami ya? Berarti kalau lakmus merah dicelupkan ke larutan asam, warnanya akan berubah tidak? Tidak ya, tetap asam. Berarti dalam pikiran kamu yang sekarang, kalau ciri dari asam kalau kita menggunakan lakmus, warnanya apa? Merah ya. Asam itu merah, kalau basa biru. Bisa ya? Diserap ke kepala bisa? Oke, lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah mulai ya ke masalahnya. Sekarang kalian buat kelompok ya, buat kelompok sesuai yang sudah di kelompok sebelumnya ya. Kamu tahu mungkin kelompok 1, 2, 3, 4 buat menjadi 4 kelompok. Silakan duduk di bangkunya per kelompok. Silakan. Sekarang. Cepat. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Yang nyaman. Oke, nanti kalau sudah dibagi kelompoknya, kalau yang bisa scan barcode silakan scan barcode. Di sini Bapak punya file tentang LKPD, tetapi kalau yang nanti kamu kesulitan ya lewat scan barcode, Bapak akan bagikan. Ini sudah ya? Sudah per kelompok sudah? Ya. Oke, sudah buat 4 kelompok, masing-masing kelompok ada yang 5, ada yang 6. Ya, tidak apa-apa. Silakan nanti kalian baca ya LKPD itu. Jauh. Oke, kalau yang bisa dari handphone silakan dari handphone, tapi kalau yang kamu sukanya dari kertas silakan diisi LKPD itu saja ya. Oke. Ada aturan main sekarang ya. Ketika kamu nanti mengerjakan LKPD itu, lihat dulu ke depan, perhatikan aturan untuk mengerjakannya. Nanti si LKPD itu kamu isikan identitasnya ya. Kamu kelompok berapa sudah dibagi ya. Kelompok 1 mana? 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Iya, sip. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Iya, sip ya. Nah,
Nanti masing-masing kelompok kamu isikan sesuai dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kasih nama. Di sana Bapak sudah kasih kolomnya ya. Silakan dari sekarang, kemudian dibaca nanti LKPD-nya dengan seksama ya, semuanya ya. Dibaca dengan seksama semuanya supaya nanti kamu bisa menjelaskan itu. Di LKPD itu nanti ada beberapa pertanyaan ya yang harus kamu pecahkan, karena Bapak belum menjelaskannya di depan seperti tadi karena Bapak baru menyampaikan tentang sifat, asam, dan basa. Sementara di tujuan yang kedua tadi Bapak inginnya kamu tahu apa tentang apa? Teori asam, basa. Di sana sudah Bapak ada sedikit latar belakang ya, latar belakang tentang teori-teori asam basanya di LKPD. Silahkan dibaca. Tapi untuk melengkapi ilmu kamu silahkan searching ya. Jadi ada yang bagian mengisi, ada yang bagian searching, ada yang bagian memikirkan ya, memecahkan masalahnya. Isi dulu setiap jawaban ya, isi dulu setiap jawaban. Ketika kamu ada sedikit slide, silahkan berdiskusi dengan baik ya, berdiskusi dengan baik. Kemudian kalau sudah berdiskusi ya, kalau sudah berdiskusi nanti kalian harus mempresentasikan ya, harus mempresentasikan. Karena di sana sudah Bapak bagi ke dalam 4 kegiatan ya, 4 kegiatan. Jadi cocok ya, pas ada 4 kelompok di sini. Jadi nanti ada bagian-bagiannya masing-masing. Siapa yang kebagian kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 dan 4. Bisa ya? Silahkan diisi secara maksimal, tapi isinya semuanya dulu ya. Nanti Bapak tunjuk siapa yang kelompok 1, siapa yang kelompok 2 mempresentasikan itu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke. Nah, nanti ada tanya jawab kelompok. Harus ya, harus ada tanya jawab kelompoknya, dan kalian harus, jadi kelompok yang ditanya harus bisa menjawab ya. Kelompok yang ditanya harus bisa menjawab. Bisa ya? Oke, silahkan dikerjakan, waktunya 15 menit ya. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah mengerjakan kegiatan 1, 2, dan 3 ya, silahkan sambil dikerjakan, tapi sambil didengarkan ya. Kalau sudah mengerjakan kegiatan 1, 2, dan 3, nanti kamu tonton yang ada di depan ya. Tonton yang ada di depan. Karena untuk masalah yang keempat ya, masalah yang keempat. Di searching. Kalau ada yang kesulitan, silahkan ditanyakan. Bagus ya, kelasnya bersih sekali. Berarti semuanya tukang bersih-bersih. Ya, gimana? Langsung isi, Pak. Ya, siapa? Langsung. Oke. Silakan berdiskusi dengan baik ya antar kelompoknya. Sekarang Bapak akan melihat kinerja kalian ya. Sok. Jangan kelompoknya ya dengan kelompoknya ya, bekerja samanya. Jangan minta jawaban dari kelompok yang lain. Alpan ya. Alpan ke kelompok berapa, Alpan? Kelompok 3. Anita berarti kelompok 4-nya.
Ayunda berarti 1. Dila 4. Elisa berarti kelompok siapa, Elisa? 2. Kegiatan 3 sudah? Belum? Ya. Kalau presentasinya abis langsung telepon. Iya, hungkul. Sakieu. Nya.
Sakia. Oke, saat menurut kan misalkan abi teh kelompok kan anu bieu gina anu pertama. Iya. Teh anu terus ieu teh abi. Jawab. Kan kamu kelompok 2. Nanti bagian dia misalkannya. Nah, pas bagian itu berarti kamu hanya mempresentasikan jawaban ini, tapi ditambahkan misalkan berarti menurut kamu mah teori asam basa menurut Arrhenius itu apa? Nah, di sini kan sudah ada. Jadi nanti jawabannya dijawab, tetapi kudu ada kesimpulan. Ya, udah ada kesimpulannya. Kesimpulannya sebetulnya sudah di sini. Statement akhirnya apa? Ketika nanti sudah, oh iya maaf ya. Oke, bentar. Ada pertanyaan dari teman kamu tadi ya, Cenap. Pak, bagaimana nanti ketika presentasinya harus seperti apa? Nah, nanti ketika dipresentasikan oleh kamu ya di depan, jangan lupa nanti kan kamu misalkan Bapak suruh untuk kelompok 1 misalkan ya, kelompok 1 misalkan bagian yang pertama misalkan ya, kelompok 1 yang pertama berarti presentasinya itu misalkan tentang kegiatan 1 ya. Kegiatan 1 itu tentang model Arrhenius misalkan ya, model Arrhenius. Nah, teori asam basa menurut Arrhenius itu kamu presentasikan dulu jawaban kamu seperti apa ya. Kalau sudah dijawab, pertanyaan nomor 1 seperti ini, jawabannya ini misalkan ya. Nomor 2 dan seterusnya sampai yang terakhir. Terus nanti kalau sudah kamu menjawab itu, kasih statement akhir. Statement akhirnya misalkan, berarti asam menurut Arrhenius seperti ini. Paham tidak? Ya, asam menurut Arrhenius seperti ini, basa menurut Arrhenius seperti ini. Begitupun dengan yang berikutnya di kegiatan yang kedua. Yang kedua teh menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry itu nanti akan ada pertanyaannya ya. Pertanyaan itu kamu pecahkan dulu ya, pecahkan dulu. Nanti statement akhirnya kamu buat. Statement akhirnya berarti di sana sebetulnya sudah ada di mana namanya teh? Di latar belakang sudah ada ya. Di latar belakang asam menurut Bronsted-Lowry ada, basa menurut Bronsted-Lowry ada. Nah seperti itu. Iya, kelompok berapa? 4. Kelompok 4 bagiannya non. Engke maksudnya bagian non. Presentasi, Pak. Ya. Bagian mana? Menjelaskan tentang Nu mana? teori Bagian iya. Bronsted-Lowry. Nah ya, kan dia Bapak entos nyampaikan ke kamu ya. Jadi kamu jawab dulu non itu teh sesuai dengan pertanyaan, tapi statement akhirnya kudu ada. Statement akhirnya teh misalkan ini pertanyaannya seperti nah, statement akhirnya ada di depan. Sana. Iya, Pak. Kamu ngajawab di mana? Ngajawab bisa. Nama kelompok 4 manu ya kan, Pak? Kelompok 4 naon? Iya kan? Tentang iya, tak kamu jawab ini semuanya terus dijawab kan yang namanya hiji. Tak berarti statement akhirnya teh oh iya ini sudah berarti kamu mah. Nah, mungkin kamu teh harus ada kata-kata terakhirnya berdasarkan model asam basa Bronsted-Lowry, berarti asam itu adalah apa? Basa itu apa? Ngertos deh? Kamu tinggal baca saja boleh ya. Dibaca entos ditulis. Nah, nanti bareng-bareng. Oke, sudah masuk menginjak ke kegiatan 3 sudah? Kegiatan 3 sudah? Terus ditulis maksudnya terus diisi? Udah? Oke, sekarang untuk kegiatan yang berikutnya kan di kegiatan 4 itu harus berbasis masalah ya. Nah, ini masalah seperti yang sudah Bapak tanyakan tadi di awal, yakni tentang apa? Gigi ya, tentang kerusakan gigi. Nah, Bapak di depan sudah buat linknya seperti tadi ya, seperti biasa. Silahkan kalian scan barcode, tonton videonya sampai selesai. Di video itu semuanya menyampaikan tentang apa itu kerusakan gigi ya, kenapa disebabkan oleh apa. Nah, dari sana, dari video itu nanti kamu harus sebentar ya. Sebelum nanti scan barcode, Bapak ingin jelaskan dulu. Nanti setelah kamu nonton video itu ya, lihat di depan berdasarkan cuplikan video yang telah diputar tadi, nanti kamu buat beberapa pertanyaan ya. Buat pertanyaan yang menurut kamu yang ada di pikiran kamu saja. Kira-kira misalkan tadi pertanyaannya seperti Bapak, mengapa gigi itu bisa rusak oleh makanan? Kira-kira ada zat apa sih di dalam
makanan itu, terus kenapa misalkan, atau giginya mengandung apa, ya, kandungan dalam gigi itu mengandung apa, terus makanan kita mengandung apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu boleh kamu sampaikan, tetapi harus juga dijawab. Nah, buat minimal 2 pertanyaan, terus nanti tulis pertanyaannya di kolom rumusan masalah, di sana ada kan ya? Oke, terus kemudian nanti jawab pertanyaan itu yang sudah kamu tanyakan tadi, tapi searching di internet apa kira-kira jawaban yang ada dari pertanyaan kamu itu, ya. Tuliskan di kolom hipotesis, ya. Tuliskan di kolom hipotesis. Kemudian nanti buat kesimpulannya. Kesimpulan dari video tadi, ya. Kesimpulan dari video tadi apa kira-kira menurut kamu? Kalau ada yang berbeda bagus. Misalnya kelompok saya mah Pak, saya mah tidak jawab ini. Saya mah misalkan tadi kalau saya mah nanyanya kandungan gitu ya. Kandungan giginya seperti ini. Tapi kelompok ini mah tidak. Jadi semua kelompok nanti saling melengkapi ya, saling melengkapi. Bisa ya? Oke. Sekarang kerjakan yang itu. Oh iya, maaf. Untuk videonya ya yang belum scan barcode. Lihat di depan ini video untuk kerusakan gigi. Mangga. Kalau ada yang sulit bilang, Kalau tidak ada yang tanya berarti Bapak anggapnya paham ya. Sudah scan barcode. Berarti kita tanya jawab misalkan dari kami saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD Tentang pertanyaannya jawabannya langsung gitu ya. Langsung kita sama nanti kan misalkan kita ya kita mau misalkan Jadi kamu presentasinya itu saja dulu. Dan harus mah kelompoknya. Mah. Hah? Ayo nah tuh sih. Sian kan balik dikumpulkan. Kan balik dikumpulkan deui eta. Anu kan nanti Bapak bakal mewarang tanya jawab ya. Bakal mewarang tanya jawab. Kamu kebagian nanya deh. Kelompok lain. Hah? Kamu? Hah? Enggak, berarti ya kelompok nya. Kan di kamari Bapak memang aya nu poliproti. Gitu. Aya teh. Ya. Tulis deh. Nah, kan itu ya pertanyaan kan anu menjelaskan da engke arhe
Arrhenius ya, menjelaskan anu Arrhenius misalkan itu kelompok itu misalkan ya menjelaskan tentang apa. Nah, kamu teh nanya kan di dalam Arrhenius kalau tidak salah tadi saya sudah membaca misalkan ya, yang membaca juga ada yang disebut dengan poliprotik ya, aya poliprotik, monoprotik, diprotik. Kira-kira menurut kelompok kalian apa sih itu teh? Tanyakan ke kelompok yang lain. Kan kamu misalkan bacanya ke arah salit itu mantos macana seueur, tanyakan itu teh pura-pura kamu itu tidak tahu. Nah kamu tuh oh iya aya nu nanya itu kan bisanya. Iya oke. Terus kita kelompok kita tentang ya bagian mana? Habis. Kamu bagian nanya ke kelompok lain tuh? Ente. Eta pan dina kisi-kisina kamari kumaha anu kudu ditanyakeun. Ieu anu mau cenah pertanyaan teh. Apa yang disebut dengan Oh itu kan preselori teh. ya, terus itu kenapa Itu teh pertanyaan bisa. Arrhenius. Oh berarti kelompok jiwa itu lah. Iya itu kamu ke bagian nanya ke kelompok lain. Oke kamu iya nanya itu ke ngajawab ya nanya itu ngajawab. Oke. Yang ke terakhir eta mah kesimpulan terakhir kamu ngebagian ya kan kita kamu jawab dulu ya terus kamu sampaikan kesimpulan teh asam basa menurut kamu apa iya kan tadi tuh jawabnya jawabanana terus dia sampaikan jadi menurut kelompok kami dari asam basa lewis itu adalah asam apa basa apa itu iya tadi pertanyaan Nana berarti kelompok I berarti kamu nanya kayak tentang ya kak kelompok ya oke. Taruh silan kemari tulisan sanes kesimpulan video iya mah kesimpulan video ya makan tadi pasien terang ya kak ya kesimpulan video ya kan nyambung tuh ikan berdasarkan permasalahan kalian hasil menggali dari literasi buatlah kesimpulan dari permasalahan di atas teh yaitu permasalahan tentang video ya dibaca ya teh gigi berlubang tadi kan mas nanya ya pertanyaan di dia yang ke jawaban anak hasil dari keseluruhan itu buat jadi kesimpulan paham ya atas ya iya. Oke tuh waktunya akan lebih cepat berlalu ya secepatnya diselesaikan. Oke untuk kelompok ini ya kan tadi ayat kemarin mana pertanyaan iya air entas itunya kamu berarti nanya tentang itu kelompok apa kelompok mana kan ya? Oh iya berarti Brunselori pusat itu Brunselori itu berarti kamu nanya iya kan ada pertanyaan tentang Brunselori mana iya menurut kelompok kamu apa yang disebut dengan enggak juga sih ya pasangan nasional. Oke. Eta kamu nanya pas presentasi itu siap. Kan dia kelompok Brunselori mun ya kan kita bakal nanya kelompok itu teh ya kelompok yang lain bakal nanya
Kamari mana pertanyaan? Di itu Pak. Sepenuh. Iya Pak. Ya, kan kamari bakal naros ya. Kelompok itu teh. Kelompok Aruna anu ngajawab itu Pak. Kelompoknya ngajawabkan menurut kelompok kamu kira-kira apa yang disebut dengan pasang konjugasi? Ayo jawaban. Aruna teh ngajawab. Orang ngajawabin apa? Iya, siap ya. Iya kan kelompok kamu proseduri. Ya. Babi. Oke. Sudah ya? Siap. Waktunya sudah mau habis nih. Kamu sudah tonton videonya kan ya? Dengan cermat, sudah buat pertanyaan ya? Pertanyaannya sudah dituliskan? Sudah dituliskan? Oke, sudah dijawab juga kan ya hipotesisnya? Nah, berarti sekarang kita mulai untuk presentasinya ya, sesuai dengan tadi aturannya ya. Setelah nanti ditonton kamu harus presentasi ya, harus presentasikan. Maaf. Nah, sekarang aturannya ya, aturan untuk presentasinya diperhatikan ketika nanti kamu diskusi ya, sesuai dengan giliran tapi yang Bapak tunjuk ya. Yang Bapak tunjuk siapa yang duluan, siapa yang harus siap ya, harus siap sesuai dengan pokoknya jangan mendahului ya, jangan mendahului karena Bapak punya aturannya seperti itu. Yang lainnya harus mendengarkan ya, yang lainnya harus mendengarkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ke kelompok tersebut ya. Oke, selanjutnya aturan yang berikutnya, bila sudah selesai mengerjakan ya, presentasi di depan kelas sesuai dengan hasil diskusi dan pengerjaan ya. Oke. Nanti di akhir harus melakukan tanya jawab ya. Oke, sekarang yang untuk yang untuk yang kegiatan 1 ya, untuk yang kegiatan 1 siapa yang sudah selesai dan siap untuk mempresentasikannya? Siapa? Oh ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ya, silakan. Presentasikan hasil dari penggalian masalahnya tentang masalah yang pertama, kegiatan yang pertama tentang teori asam basa Arrhenius. Ayo, yang lainnya didengarkan. Siapkan pertanyaannya ya, siapkan pertanyaannya. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPM. Untuk pertanyaan pertama yaitu, setelah Anda mengamati model 1 di atas, bandingkanlah antara molekul atau ion pada model 1 sebelum dan setelah ditambah HCl atau bertambah atau berkurang. Jawaban yang kami jawab adalah sebelum ditambahkan HCl masih terdapat molekul H2O, dan setelah ditambahkan HCl seolah-olah ionnya menjadi berubah dan bertambah. Pertanyaan kedua, molekul atau ion apa saja yang terkandung dalam melarutkan asam klorida atau setelah menambahkan HCl ke dalam air pada model 1B? Jawaban, terdapat molekul Cl dan H3O+ atau hidronium. Yang ketiga, tuliskan persamaan reaksi ionisasi yang sesuai berdasarkan model 1 atau larutan HCl. Jawabannya adalah HCl ditambah H2O akan menghasilkan Cl-. Jamin. Cl plus ditambah H3O+. Nomor 4, berdasarkan jawabanmu pada soal ketiga, definisikanlah apa yang dimaksud dengan asam Arrhenius. Jawabannya adalah asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Untuk segmen air atau kesimpulan akhirnya adalah asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Contoh, HCl akan menghasilkan H+ tambah Cl. Dan asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH. Ini adalah NaOH akan menghasilkan Na+ dan OH. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan dulu. Ya,
Yang tentang kelompok ini tadi sudah disampaikan ya, tentang apa cina? Asam basa arenius ya, bahwa menurut asam basa arenius itu, menurut kelompok Elsa tadi disebutkan bahwa asam itu adalah zat yang jika dilarutkan di dalam air menghasilkan apa? Ion H+, dan zat yang menghasilkan ion OH- itu disebutnya basa ya, basa. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Elsa, kira-kira ada tidak pertanyaan ya untuk kelompok Elsa? Silakan, ayo yang mau bertanya. Oke, ya ini dulu nih. Siapa namanya teh? Hilda. Oke Hilda, silakan, apa pertanyaannya? Saya Hilda dari kelompok 3 bertanya. Ya. Kenapa kalau bersifat asam atau kadang juga bersifat asam? Kalau tidak bisa dijawab oleh nanti teman-temannya dibantu. Kenapa? Tadi pertanyaannya apa Jen? Kenapa? Kenapa air itu bisa bersifat asam atau juga kadang bersifat asam? Oh ya, tadi kan di itunya ada ya, di apa? Di literaturnya mungkin kamu sudah cari atau belum? Tadi punya pertanyaan katanya kenapa air itu bisa bersifat asam atau bersifat basa ya? Kira-kira menurut kamu ada jawabannya? Bisa menjawab atau tidak? Belum. Ada yang bisa menjawab kelompok yang lain? Oh ya, kelompok 1. Ya apa? Saya Tiana membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, sip. Apa Cina? Dari kelompok 3 yaitu kenapa air itu bisa bersifat asam atau kadang bersifat basa? Jawabannya yaitu karena air bersifat netral yang pH-nya 7 dan air itu jika terurai dalam ion-ionnya dapat berbentuk H+ atau asam dan berbentuk OH- atau basa. Oke. Bagus ya. Nah, itu sekali ya. Jawabannya itu kenapa air itu kadang-kadang bisa bersifat asam atau kadang bersifat basa? Kenapa Cina tadi? Karena air itu bersifat netral, karena tadi kan jawabannya ketika suatu zat dilarutkan di dalam air, maka zat itu akan berubah menjadi ion H+ ya. Kalau asam, kalau berubah jadi OH- maka dia itu termasuk basa. Tetapi kalau menurut Bapak jawabannya ya diperlengkap, itu namanya adalah amfiprotik. Apa Cina? Amfiprotik, atau air itu kadang bisa bersifat asam atau bisa bersifat basa. Nanti akan diperkuat oleh kelompok yang akan menjelaskan tentang Bronsted-Lowry. Nanti siapa ya? Nanti yang menjelaskan tentang Bronsted-Lowry diperkuat lagi bahwa asam dan basa itu tidak hanya oleh perubahan H+ dan OH- ya. Kalau menurut ingat ya, menurut Arrhenius itu asam itu menghasilkan H+, kalau basa menghasilkan OH-. Ada pertanyaan berikutnya ada? Oh iya, dari Ina, gimana Ina? Ayo. Dari kelompok 4, menanyakan apa yang dimaksud dengan asam monoprotik, protik dan poliprotik. Ya, bisa gitu ya? Ayo jawab. Izin menjawab dari kelompok 4. Berdasarkan jumlah molekul H+ yang dihasilkan, asam dibagi menjadi 3, yaitu asam monoprotik, yang artinya menghasilkan 1 molekul H+. Asam diprotik yang menghasilkan 2 molekul H+, dan asam poliprotik yang menghasilkan 3 atau lebih molekul H+. Iya, bagaimana? Jawaban dari teman kamu kira-kira bisa dipahami? Oke, tadi sudah didengarkan oleh kita semua ya. Ada yang disebut dengan monoprotik, diprotik, sama poliprotik. Apa monoprotik katanya tadi? Monoprotik itu senyawa yang menghasilkan berapa H-nya? 1 ya, 1 H+. Kalau diprotik 2 ya H+. Terus kalau poliprotik 3 atau lebih ya, 3 atau lebih. Salah satu contohnya kalau yang 3 atau lebih apa? H3PO4 ya, H3PO4 itu poliprotik. Terus tadi ada lagi ilmunya yang bertambah apa Cina? Ada yang disebut dengan amfiprotik ya, amfiprotik. Bapak sudah sampaikan tadi. Itu zat yang berlaku untuk siapa? Untuk air. Air itu kadang bisa bersifat asam, kadang bisa bersifat basa ya. Nah, oke, cukup untuk kelompok ini. Beri tepuk tangan dulu atuh. Oke. Silakan. Sekian dari saya.
Maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya. Oke, untuk kelompok yang berikutnya, siapa yang akan menjelaskan tentang apa tadi? Yang kedua itu kegiatan 2 tentang proseduri. Ayo yang sanggup untuk mempresentasikan. Itu ya. Kelompok itu ya. Ayo. Kelompok berapa itu? 4. Ayo. Siapa yang mau presentasikan silakan ke depan. Ayo. Cepat. Waktu cepat berlalu nih. Boleh Fajar, boleh Ina. Ayo, atau siapa? Anita. Ayo tak. Cepat tak. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan pertanyaan dan jawaban dari sahabatnya proseduri. Pertanyaan pertama, 1. Pada model 2 versi kimia, apa yang dapat memberikan proton H+? Jawabannya atual. Ya. Pertanyaan kedua, pada model 2 versi kimia, apa yang menerima proton H+? Jawabannya NO3. Pertanyaan ketiga, pada model 2 versi apa yang memperoleh proton? Jawabannya NA14. Yang keempat, pada model 2 versi manakah yang mengalami proton? Jawabannya OH. Dan yang terakhir, berdasarkan jawaban-jawaban di atas, tuliskan kesimpulan mengenai asam untuk jawabannya, asam adalah peledak proton atau pemberi faktor, sedangkan basa adalah akseptor atau menerima faktor. Oke. Beri semangat dulu lah tuh, beri semangat. Biar itu. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan katanya, jadi asam basa brosedori itu menurut kelompok 4 tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu ya, dapat disimpulkan katanya bahwa asam menurut brosedori itu apa? Siapa cina? Donor atau akseptor? Yang disebut asam donor atau akseptor tadi dibilangnya? Donor ya, donor itu memberi ya. Jadi Bapak ingin memberikan dulu statement ya untuk asam dan basa brosedori ini. Tadi sudah Bapak suruh kamu untuk membaca. Katanya kan di asam basa brosedori itu yang berlaku hanya siapa? Ion H+. Jadi seolah-olah tidak ada OH-. Kalau tadi di Arrhenius ada H+ dan OH- ya. Tetapi kalau di brosedori seolah-olah hanya ada ion H+ saja ya. Nah, yang ketika ion H+-nya diberikan kepada orang lain atau memberikan terhadap orang lain, maka itu disebutnya donor atau disebutnya asam. Ya, asam brosedori. Ya, asam menurut brosedori itu ketika zatnya itu diberikan kepada H+-nya diberikan kepada orang lain ya. Kalau yang menerimanya disebutnya akseptor ya. Akseptor itu disebutnya basa ya. Oke. Nah, kesimpulannya jadi apa? Tadi di kesimpulan dari asam basa Arrhenius itu berarti apa? Brosedori. Oke, bisa kedengaran bisa ya? Oke. Nah, untuk itu, untuk penjelasannya cukup ya. Sekarang untuk sesi tanya jawabnya, siapa yang mau nanya? Oh ya, kelompok ini. Oh ya, ini yang duluan. Yang duluan, ayo dah. Baik, saya Ayunda dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut kelompok kamu kira-kira apa yang disebut dengan pasangan asam basa konjugasi? Oh iya, tadi kan belum dibahas ya, apa itu konjugasi? Kira-kira menurut kamu apa sih konjugasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Satu. Jawabannya, karena sifat suatu asam itu menurut kelompok karena adanya senyawa yang bersifat basa.
betul sekali ya. Jadi lamun asam yang disebut asam apa cerita tadi? Ketika suatu zat itu mengandung asam, kemana disebutkan juga sih? Sekali lagi biar kedengaran. Karena sifat kandungan asam itu menurut teori terjadi karena adanya senyawa yang bersama. Asam itu jika ada zat yang lain mengandung basa, maka pasangannya disebutnya konjugasi ya, pasangannya disebut konjugasi. Nanti bisa dilihat kan ya di LKPD kamu bagaimana cara memasangkannya. Ketika di contohnya tadi kan diberikan panah seperti itu ya. Kalau panah itu menunjukkan pasangan asam dan basa, siapa yang memberi, siapa yang menerima ya. Pokoknya kalau ada yang memberi dan menerima itu disebutnya asam basa Bronsted Lowry. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak? Oke, kalau tidak ada cukup ya untuk kelompok ini. Kembali semangat. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang berikutnya tentang kegiatan asam basa Lewis ya. Asam basa Lewis siapa yang mau ke depan? Oh ya, ini kelompok ini ya. Kelompok oh ya udah. Sok. Kelompok berapa ya? 3. Oke, silakan ke depan. Mangga. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidak Puja dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kegiatan 3 yaitu menurut Lewis. Adapun pertanyaannya, yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan Anda terhadap kegiatan 3, tuliskan unsur pada ekspresi di atas yang memiliki pasangan elektron bebas. Dan jawaban yang kami diskusikan itu unsur yang memiliki pasangan elektron bebas adalah NH3 atau amonia. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan Anda terhadap model 2, manakah ekspresi yang berperan sebagai asam dan basa? Dan jawabannya adalah yang menjadi asam adalah BF3 dan yang menjadi basa adalah NH3. Dan dapat disimpulkan dari permasalahan atau pertanyaan tersebut yaitu asam basa menurut Lewis adalah asam adalah suatu zat yang dapat menerima sepasang elektron dan basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Untuk kelompok berapa ini teh? Kelompok 3 ya, sesuai dengan kegiatannya. Kegiatan 3 tentang model teori asam basa Lewis ya. Nah, berbeda lagi kan ya teori asam basa Lewis dengan siapa tadi? Bronsted Lowry. Jadi masing-masing teori semuanya berbeda ya, semua teorinya berbeda. Nah, dari yang disampaikan oleh Hilda, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Tidak? Oh iya, kalau tidak Bapak ingin menjelaskan dulu ya sedikit nih, supaya bisa menyimpulkan nanti di akhir ya, bahwa asam basa menurut Arrhenius dulu tadi ada ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+, itu disebutnya apa? Asam. Kalau basa disebut apa? Iya, ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+, itu asam basa Arrhenius. Sementara menurut Bronsted Lowry apa tadi sana katanya? Kalau Bronsted Lowry bila yang dibilang asam itu adalah donor H+ ya, atau donor proton ya, donor proton H+. Yang disebut dengan basa akseptor. Ingat-ingat ya, akseptor atau penerima ion H+. Tidak ada kata-kata ohamin ya. Sementara ini lebih berbeda lagi menurut Lewis itu. Kalau Lewis ini diakibatkan oleh adanya apa sana? Pasangan elektron ya. Pasangan elektron ini sudah kamu pelajari dulu di kelas 10 ya, tentang ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen ada tentang itu. Jadi kita mengingatnya kembali, ternyata ada pasangan elektron. Jadi kalau ini tidak melulu tentang H ya, tidak melulu tentang H+. Jadi kesimpulannya yang disebut dengan asam apa sih menurut Lewis tadi? Asam itu
Kalau menerima berarti disebutnya apa? Akseptor ya, berarti kebalikan dari bronchedolori. Kalau tadi akseptor tadi disebutnya basa, kalau ini mah asam ya, akseptor itu. Terus kalau basa, nah berarti betul ya, yang memberi itu kan tadi kalau di bronchedolori mah apa disebutnya basa, sementara ini disebutnya ini disebutnya basa, tapi tadi mah disebutnya asam. Oke, good job ya. Terima kasih. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing. Enggak. Oke. Untuk kelompok yang terakhir, karena kelompok 1 belum ke depan, Bapak persilakan untuk mempresentasikan masalah yang terakhir, karena ini masalah yang krusial ya, yang ingin kita pecahkan. Kira-kira menurut kelompok kamu seperti apa pertanyaan-pertanyaannya? Kalaupun nanti ada pertanyaan yang berbeda ya di rumusan masalah, silakan disampaikan ke kelompok ini. Mangga. Siapa yang mau ke depan? Oke. Saha nami teh? Depi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ulang dari awal, ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan permasalahan yang didapat dari setelah menonton video tadi. Yang pertama, senyawa apa yang dapat merusak gigi? Jawabannya? Itu senyawa asam dan atau BPA. Apa BPA? Ya udah, kalau nggak tahu Kak. Ya intinya kalau yang ada hubungannya saja dengan pelajaran kita, kan pelajarannya tentang asam dan basa. Berarti tadi sudah di pertanyaan awalnya apa tuh? Senyawa apa yang dapat merusak gigi? Jawabannya asam. Oke, terus berikutnya? Apa yang dimaksud dengan demineralisasi? Jawabannya yaitu demineralisasi adalah proses menghilangkan mineral dalam bentuk mineral dari enamel gigi atau istilah lainnya Sebutnya? dari hidroksipat Patit. Enamel gigi adalah kisi-kisi kristal terdiri dari berbagai mineral. Komponen utama yang merupakan sebuah kompleks yang disebut mineral fosfat kalsium Hidroksiapatit. Apalagi? Yang ketiga, kenapa makanan dapat merusak gigi? Jawabannya yaitu karena makanan mengandung gula, asam, dan karbonasi yang ada di dalamnya dapat mempercepat pertumbuhan bakteri perusak gigi. Selain itu, kandungan tersebut juga dapat mempercepat terjadinya proses penitisan lapisan enamel atau erosi gigi. Ya, so kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu berdasarkan tayangan video, kerusakan lapisan gigi diakibatkan adanya sisa makanan yang menempel di gigi. Sisa makanan tersebut akan dikompensasi oleh bakteri dan membentuk asam. Perlu Anda ketahui bahwa enamel atau Emagiri. terdiri atas kalsium hidroksiapatit dan sebagian kecil fluorapatit serta beberapa ion tambahan seperti ion karbonat dan fluoride dibacanya. Fluoride. Kandungan zat asam dalam mulut menyebabkan perubahan tingkat keasaman saliva atau air liur, sehingga permukaan gigi menjadi sedikit kasar akibat pengurangan kristal apatit dan mineral di permukaan gigi menjadi hilang. Lalu, emai gigi mengalami proses Demineralisasi atau pelepasan mineral. Proses demineralisasi terjadi akibat gangguan keseimbangan kalsium hidroksid.
relatif yang dijabarkan sebagai berikut, yaitu CA10, CA10, PO4 PO4, berapa kali? PO4 6 kali, OH 2 kali, Terus 10 CA plus 2 ditambah itu akan terurai menjadi apa? akan terurai menjadi 10 CA plus 2 plus 2 plus ditambah 6 PO4 dijamin ditambah 2 amin. Oke. Siap. Terus Sekian yang dapat saya sampaikan dari permasalahan ini. sampaikan dulu, mau ada yang ditanyakan atau tidak? Dari kelompok lain apakah ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain kira-kira selain dari tadi pertanyaan tadi? Kalau dia kan tadi tanya kandungan ya, terus kenapa gigi itu bisa rusak gitu ya? Karena adanya cina makan makanan yang mengandung asam, katanya seperti itu ya. Terus tadi sudah ditanyakan juga, ada yang ditanyakan, ada pertanyaan di rumusan masalahnya, ada yang disebut demineralisasi ya, demineralisasi. Di kelompok yang lain seperti itu juga atau ada yang lain? Tidak? Atau sama? Ada kata-kata itu demineralisasi yang disearching oleh kamu? Sama? Ada? Oke, ada. Sip ya. Berarti satu frekuensi berarti ya. Cara mencarinya berarti sama ya. Kira ada yang lain tidak jawabannya atau pertanyaannya? Kalau tadi hanya membahas tentang kandungan ya, kandungannya, terus juga membahas tentang senyawanya. Terus tadi misalkan, kalau tadi kan disampaikan oleh kamu, bisa didengarkan ya tadi katanya. Jadi kenapa perut kita bisa rusak? Karena kamu makan makanan yang mengandung apa sih nanti? Karbonasi ya. Ada yang disebut dengan karbonasi. Kira-kira menurut kamu karbonasi itu apa? Zat yang mengandung karbonasi? Siapa? Masih ingat ya senyawanya? Senyawa yang mengandung karbonasi apa? Apa itu yang mengandung karbonasi di lingkungan kita? Mereknya atau mereknya apa? Yang mengandung karbonasi apa? Sprite ya. Sprite, Fanta ya, Coca-Cola. Nah yang seperti itu kan mengandung karbonasi ya, atau rumusnya H3CO H2CO3 ya, asam karbonat ya, asam karbonat. Nah asam karbonatnya ternyata kalau dimakan atau diminum berlebihan akan merusak gigi ya, jadi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu dapat merusak ya. Jadi kita mah harus yang sedang saja ya, yang sedang saja. Oke, karena teman-teman kamu tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak persilahkan untuk duduk lagi ke bangkunya. Bagi aplaus dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah semuanya kelompok sudah mempresentasikan dari awal sampai akhir ya. Sekarang yang Bapak ingin sampaikan untuk yang terakhirnya, kamu harus bisa menyimpulkan ya tentang teori asam basa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Kira-kira ada yang bisa, atau sebelum nanti Bapak yang menyimpulkan secara utuh, kira-kira dari kamu dulu, kira-kira apa itu asam basa? Tadi kan dari awal sudah ada ya teorinya, teori asam basa menurut Lewis, Bronsted-Lowry, dan Arrhenius ya. Nah dari ketiga itu silahkan kalian dirangkum, kira-kira seperti apa kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Iya, Elsa, silahkan. Dari asam adalah senyawa yang menyebabkan rasa asam pada berbagai materi yang dibagi menjadi dua tergantung asal bentuknya, yaitu organik dan anorganik. Untuk yang organik biasanya berasal dari makhluk hidup atau dari hewan dan tumbuhan. Contohnya adalah untuk tumbuhan dari lemon atau dari jeruk. Ya, sip. Sedangkan untuk dari yang non organik yang bukan dari makhluk hidup atau kebalikan dari organik, biasanya berupa sulfat, klorida, dan nitrat. Iya. Untuk sifat-sifat dari asam, sifatnya yang pertama adalah rasanya asam. Terus yang kedua, dapat merubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan mempunyai nilai pH-nya kurang dari 7. Yang
kedua yaitu dari basa. Basa adalah zat yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Iya. Untuk sifat-sifat dari basa yaitu yang pertama adalah rasanya pahit dan licin. Yang kedua adalah mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Dan yang ketiga adalah nilai pH-nya yaitu lebih besar dari 7. Dan contoh dari basa adalah sabun dan kuku. Oke, lengkap sekali ya, lengkap sekali jawabannya. Tetapi sedikit tambahannya ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk pembelajaran kita kali ini, selain dari yang disampaikan tadi oleh Elsa bahwa asam dan basa itu bisa berasal dari yang organik dan anorganik ya, tadi sudah disampaikan dan kedengaran oleh kita semua ya. Dan itu sudah masuk ke kepala kamu ya. Jadi ketika nanti Bapak tanya seperti itu, kamu harus bisa menjawabnya kembali di pertemuan yang akan datang ya. Dan tambahannya tadi kan berdasarkan teorinya ya, asam basa itu menurut Arrhenius, bahwa asam itu adalah zat yang ketika dilarutkan di dalam air menghasilkan ion H+ ya. Sedangkan basa ketika zat yang dimasukkan ke dalam air itu akan menghasilkan OH-. Sementara menurut Bronsted-Lowry katanya apa asam itu? Asam itu zat mendonorkan H+ ya, mendonorkan proton proton H+, sementara untuk yang basa adalah akseptor H+ ya, akseptor H+ atau akseptor proton. Yang berikutnya yang terakhir yaitu Lewis ya. Menurut Lewis, kalau Lewis mah apa katanya? Asam itu yang menerima pasangan elektron, sementara basa yang memberikan pasangan elektron ya. Oke. Kesimpulannya sudah kalian pahami, dipelajari lagi nanti di luar pembelajaran kita ya. Selanjutnya sekarang karena kalian sudah menyimpulkan pembelajaran ini, sebelum diakhiri mohon maaf ya, Bapak ingin kamu membuat refleksinya. Silakan di scan barcode, diisi refleksinya ya. Nanti setelah pembelajaran pokoknya di scan dulu saja sekarang ya. Sebelum diakhiri scan dulu, nanti dikerjakannya setelah pembelajaran berakhir pun tidak apa-apa ya. Di scan dulu. Di scan dulu. Di scan. Oke. Sudah. Nanti ada pertanyaan ya di sana. Pertanyaan-pertanyaannya silahkan kalian dijawab. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran kali ini? Silahkan kalian utarakan sejujur-jujurnya ya, sejujur-jujurnya. Jangan diintervensi oleh teman-teman yang lain ya. Jangan diintervensi, tapi menurut kamu seperti apa pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Oke, sudah ya? Sudah? Oke. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti di pertemuan yang kedua kita akan mempelajari tentang indikator alam dan indikator buatan. Indikator alam dan indikator buatan itu nanti untuk salah satu alat untuk menguji sifat asam dan basa ya. Silahkan dibaca di bukunya ya, dibaca di bukunya bagaimana tentang indikator alam itu. Nah, silahkan dicermati lagi ya. Selain dari ilmu yang sudah kamu dapat, nanti ditambah lagi dan harus selalu bertambah ilmu itu ya. Maka dari itu Bapak cukupkan sekian dan terima kasih atas perhatian kalian ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri dulu sampai di sini ya. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin berdoa ya. Awal dan akhir itu harus diakhiri dengan doa. Silakan pimpin lagi Alvan untuk berdoa. Ya, oke, terima kasih Alvan, terima kasih semuanya ya yang telah membantu acara kegiatan ini ya. Bapak akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.